Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya ingin menyampaikan terima kasih sudah mengundang saya di forum yang sangat terhormat ini. Maka Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang kalau kita lihat dari slide-nya tadi disampaikan, Indonesia nggak buruk-buruk amat kok. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan banyak tokoh nasional maupun internasional. Mereka memberikan apresiasi, respek yang tinggi kepada bangsa ini. Maka kalau kita lihat apakah kita akan menuju pada kondisi Indonesia yang lebih baik, setidaknya 10 tahun terakhir ini tidak terlalu buruk. Maka kalau kita lihat dari paparan kita ini, ya kira-kira mimpi kita 2045 sampai 2050, kita semua yakin nggak bahwa kita akan menjadi negara besar? Iya ya, harus yakin. Tapi keyakinan itu mesti kita gelorakan dan mesti kita dorong bersama-sama untuk kita eksekusi. Nggak bisa kita bicara pencemaran, Mbak Tisa tadi sampaikan, tapi kita masih juga melakukan itu. Dan hari ini kemudian semua kebingungan. Movement, gerakan yang mesti dilakukan, bahwa kemudian alumni perguruan tinggi ini bersepakat sebagai kaum terdidik yang punya sikap, punya pemikiran, punya konsep untuk mendorong itu. Lihat aja, dari 17 ke 4 tentu tidak mudah, tapi potensi kita semua tahu, ya kita mampu, ya kita bisa, tapi kapan kita berani memutuskan? Kalau kita lihat ya, ekonomi digital kita tumbuh dengan sangat luar biasa. Mbak Tisa tadi menyampaikan, ya eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam kita mungkin sudah berlebihan. Sampai hari ini mau kita akui saja, iya, karena hari itu yang kita miliki. Tapi ketika kita melakukan hilirisasi, rasa-rasanya ada satu yang belum kita lakukan, adalah yang berkaitan dengan ekonomi digital. Terbayangkan dengan ekonomi kreatifnya? Terbayangkan kira-kira bagaimana ekonomi ini tumbuh dengan sangat luar biasa dan memberikan ruang kepada mereka yang berbakat, punya talenta. Dari situ kemudian kita melihat bakat-bakat talenta, dan ketika kemudian ekonomi digital ini kita kembangkan Bapak Ibu, maka inilah potensi yang bisa kita dorong. Maka Mbak Tisa tadi menyampaikan, kalau kita mau shifting di sana, potensi ini bisa kita gerakkan. Dan anak Indonesia sangat berbakat. Suatu ketika datang seorang investor dari Hong Kong, dia datang dan bercerita, lalu saya tanya, bagaimana Anda mengelola? Anda investor? Enggak, I'm investor dan sekaligus operator. Dan dia katakan, Indonesia punya bakat yang hebat, tapi ruang mana yang diberikan untuk mengapresiasi, termasuk soal IP, intellectual property, yang hari ini butuh pengakuan. Itulah saya bertemu dengan banyak orang. Ini potensi Bapak Ibu, ekonomi yang muncul, dan kemudian investasi transisi energi yang menjadi kewajiban. Karena tadi kita dorong, kita mesti dorong betul keputusan. Kalau Mbak Tisa menyampaikan tadi, ya kita mesti bergeser, shifting kepada ekonomi yang lebih hijau. Ya ayo kita dorong. Memangnya kalau kita mau masuk ke ekonomi hijau, tiba-tiba saja bahasa Jawanya tuh mak betunduk, ujuk-ujuk, suddenly, tiba-tiba begitu, oh enggak. Memangnya pemilik kendaraan dunia oke-oke saja mau? Belum tentu. Kita butuh lobby, kita butuh punya sikap, dan kita butuh menampilkan itu dengan keyakinan sebagai bangsa yang bisa berdikari dalam bidang ekonomi. Powerful. Tanpa itu nggak bisa. Saya kira Pak Jokowi sudah memulai, dan saya kira yang hadir di sini, saya lihat banyak pendukungnya. Mungkin rasa-rasanya 10 tahun ini kita membersamai beliau.
Fundament sudah bagus, yang mesti kita dorong. Tapi tadi disampaikan juga faktor demografi. Jadi 44% dari data saya ini kelas menengah, 64% tenaga yang sangat produktif. Mengelola tenaga yang sangat produktif itu seperti apa? Tapi kalau kemudian kita ingin menggerakkan dan kemudian mendorong bahwa kekuatan besar dari sumber daya manusia kita, yang kalau kita mau mengawal, mau berinvestasi, maka ini akan mengkapitalisasi Indonesia menjadi negara yang gede banget karena kita punya skilled labor. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau sekolahnya baik, kalau gurunya pendapatannya baik, kalau gurunya gajinya seperti gaji di BUMN, di perusahaan swasta. Maka kita dorong ada hal-hal yang menjadi isu mesti kita lakukan. Negara kita mesti makmur, PDB per kapita kita menjadi 2 kali lipat. Kita genjot dengan segala potensinya. Negara kita mesti menjadi sehat. Kalau satu desa minimum mesti ada puskesmas saja, udah bagus. Ya. Ada satu puskesmas dan ada satu dokter. Apa ibu? Kalau Indonesia mau sehat, dokternya kurang. Kenapa kita tidak permudah? Kenapa kita tidak buat semacam crash program untuk pendidikan itu? Dan banyak kok ketika kita kuliah dulu ada MKDU. Ketika kita bicara MKDU, maka sebenarnya ada kok yang membuat kita cinta pada bangsa dan negara ini. Ada mata kuliah yang punya nilai-nilai kemanusiaan. Ada. Tidak semuanya cuan kok. Ada ideologi kita, ada sikap-sikap kita, ada keputusan kita. Maka kalau hari ini muncul profesi-profesi social entrepreneur, maka menurut saya ini sebuah profesi baru yang luar biasa. Kepedulian, awareness yang kemudian muncul. Makmur, sehat, pintar. Kenapa kita tidak membuat akses lebih banyak kepada anak-anak bangsa ini untuk bisa bersekolah, untuk bisa belajar, untuk bisa kita dorong? Beberapa bulan lalu Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah. Beliau bertanya begini, "Aku saya mau ke Jawa Tengah." "Siapa?" "Bapak mau nengok apa?" "Kira-kira Bang mau saya tengok?" "Tolong tengok 2 saja Pak, yang sedang saya kerjakan." "Apa itu?" "Satu, namanya SMK Jateng." "Apa istimewanya?" "Itu sekolah Pak, boarding school, pesertanya hanya anak dari keluarga miskin." "Duitnya dari mana?" "Duitnya full Pak, saya cover dari APBD." "Yang kedua apa Pak Guru?" "Bapak berkenan nggak untuk melihat housing, program perumahan kami, namanya beli tanah dapat rumah." "Maksudnya gimana?" "Kalau dia punya tanah Pak, rumahnya yang bangun saya." "Bagaimana caranya?" "Ya saya cover Pak." "Pendanaannya dari mana?" "APBD Pak." "Tapi apa cukup APBD-nya?" "Oh sudah pasti kurang." Yang penting Bapak lihat dulu, yang penting konsep itu keputusannya dieksekusi, yang penting itu. Sehingga bukan cerita, bukan konsep, tapi ada evidence base yang bisa dilihat. Maka pada saat itulah kemudian beliau datang betul. Sampai sini Pak, nanti silakan ditanya Pak, orang tuanya kerja apa. Maka pada saat itu beliau datang, orang tuanya kerja apa? "Pemulung Pak." "Kamu buruh Pak?" "Buruh apa?" "Buruh tani, buruh bangunan." Ada yang menarik, kebetulan staf dari Kepresiden datang, Mas Ali Ridipayana mendampingi, "Mas Ganjar, itu orang tuanya mau bulan rongsok." "Oh iya." Ditanya, secara kebetulan ada kelas khusus yang sedang ada perusahaan yang akan menerima mereka dari Jepang, kebetulan, sehingga mereka lagi belajar bahasa. Beliau tanya, "Pak Gub sudah kerjasama dengan perusahaan belum?" "Siap, sudah Pak." "Perusahaannya besar nggak?" "Lumayan Pak." "Ada perlu yang saya telepon lagi nggak perusahaannya?" "Nanti ditelepon lagi aja Pak."
kita link and match, kemudian bisa bertemu, membuat pintar. Izin Pak Presiden, kalau Bapak sudah bertanya, Pak, saya hanya investasi 3 tahun. Tahun keempat saya sudah panen, Pak. Satu dari keluarga miskin yang usia produktif dan dia bisa sekolah, Pak. Tahun keempat dia sudah bereskan keluarganya. Satu. Berapa Pak Gub itu satu kelas? 192. Sedikit amat. Banyak, itu hanya perlu uang aja, Pak. Karena keputusan sudah saya ambil, Pak. Apakah saya diizinkan untuk menggunakan LPDP, Pak? Kenapa LPDP harus untuk yang mereka-mereka yang, maaf, S2, S3 sekarang udah turun ke S1, boleh nggak untuk mereka? Dan masih dalam konteks pendidikan. Atau yang berikutnya, tax deduction. Bisa kita dorong. Atau yang saya kembangkan, Basnas, zakat infak sedekah itu ternyata ketika kita kumpulkan gede banget. Nah, keluarga miskin kita bereskan di situ. Makanya dibangunlah kelas digital, kelas pertukangan, desain, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu menuju bintang. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan fondasi ekonomi yang sudah bagus, dengan hilirisasi, SDM-nya ngisi. SDM-nya ngisi. Ini cerita pintar. Maka sampai pada yang keempat adalah bagaimana betul-betul produktivitas kita bisa naik, dan kita ingin, kemarin itu punya program yang sedikit tapi mengharukan saya, Bapak Ibu. Apa itu? Kami mencoba memberikan bantuan listrik untuk keluarga miskin. Cara berpikir mereka dahsyat, luar biasa. Apa itu? Ternyata listrik yang dia miliki dipakai untuk usaha. Kemudian dia kirim video, disampaikan kepada saya, makanya terima kasih, saya bisa bekerja dari rumah dengan energi ini. Satu yang simpel, dan negara tidak terlibat banyak. Saya kadang-kadang aja merasa berdosa. Iya ya, kenapa kita tidak bisa menolong sampai tuntas? Tapi satu saja kita kasih treatment, energi masuk di sana, beres, dia bekerja. Ini salah satu contoh. Next, ini 3 pondasi dan 7 strategi kira-kira. Saya baru ngomong sekarang, kami sudah pensiun, boleh dong? Kalau kemarin ya masih wacana-wacana. Itu semua bisa kita lakukan kalau kita kaya, Bapak Ibu. Kita mesti melipat gandakan anggaran kita. Itu bisa kita lakukan kalau kemudian efisiensi di pemerintahan berjalan, dan itu adalah digitalisasi pemerintahan. Saya pensiun jadi gubernur, terus kemudian ada staf saya yang mengirimkan dokumen secara umum melalui medsos. Dia sampaikan, Pak Ganjar, sekarang lapor gubnya kita ganti, gak ada lagi namanya Ganjar Pranowo. Artinya mereka mentransformasikan menjadi satu sistem yang kelembagaannya menjadi lebih baik. Dan sekarang saya baca satu persatu, saya masih mengikuti, dan aplikasinya silakan di-download, namanya Lapor Gub. Lapor Gub itu membuat hati kita kadang-kadang terkoyak-koyak sebagai aparatur sipil negara. Kenapa terkoyak-koyak? Karena dipaksa, ditekan oleh rakyat, dipaksa oleh rakyat untuk melayani, padahal hanya satu persoalan. Pak Ganjar, saya nggak bisa keluar dari rumah sakit, nggak bisa bayar, saya mau bertanggung jawab. Pak Ganjar, ijazah saya ditahan. Pak Gubernur, jalan di depan saya rusak. Dia tidak peduli. Dia lapor sama siapa? Yang dia peduli adalah di sini ada orang yang gampang diakses. Itu aja. Yang gampang diakses. Maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita ngomong, kalau ada persoalan kemana, silakan lapor. Lapornya kemana? Silakan datang ke kantor. Yang datang depan itu Satpol PP. Kamu siapa kamu? Gubernur. Udah janjian belum? Sudah Pak, ini di sana dulu. Tahu aturan. Nah, kadang-kadang gitu. Rakyat takut. Ya betul lah.
Saya praktek udah 10 tahun bro. Digitalisasi kemudian bisa memudahkan dan membuat ini pengalaman luar biasa loh teman-teman. Apa yang luar biasa? Merubah cara berpikir. Slide sebelumnya, merubah cara berpikir para birokrat. Apa? Dari mereka yang dulu melayani biasa-biasa saja, sekarang luar biasa. Saya kasih aturan 1 kali 24 jam mesti direspon. Dijawab aja. Kalau 1 kali 20 jam nggak kamu respon, kamu masuk dashboard saya. Kalau itu sampai kejadian 3 kali, saya telepon, Bu, Pak, apakah sudah bosan jadi kepala dinas? Akhirnya kemudian tidak ada lagi jarak kawan-kawan kepala dinas dengan staf, dengan rakyat, karena dia mendapatkan respon langsung. Dan tiba-tiba ada kepala dinas yang semangat sekali, tolong Pak, tolong Bu, itu ditelepon. Kalau dia betul-betul punya hasrat untuk melayani, langsung ditelepon. Orang yang ditelepon lapor ke saya, mengkonfirmasi, Pak Ganjar terima kasih, saya ditelepon Ibu X. Ibu X itu siapa Pak? Itu kepala dinas bro. Wah, saya tidak tahu Pak, tadi saya ngamuk ke dia. Kamu punya hak untuk ngamuk karena kamu adalah tuanku. Jadi dia mau rakyat mah biasa gitu. Digitalisasi. Dan yang ketiga fondasinya adalah kita mesti jadi pemerintahan bersih. Dan ini saya kira PR yang sampai hari ini belum selesai. Dan kita takut untuk membicarakan secara terbuka. Mestinya kita mulai berani untuk mengatakan pemerintahan bersih itu seperti apa. Maka anti korupsi menjadi wajib. Cuma bagaimana menginternalisasikan itu kepada kita yang sudah sepuh. Maka mulailah kemudian dari bawah. Maka 35 bupati wali kota saya minta tanda tangan dengan KPK waktu itu untuk kita punya komitmen memasukkan pendidikan anti korupsi di sekolah. Sekolah, mulai sekolah. Kalau itu enggak ya enggak terjadi. Kira-kira 3 fondasi yang penting ini mesti muncul dalam 7 strateginya. Ada bangun SDM yang produktif, beberapa cerita sudah saya sampaikan. Stabilisasi harga bahan pokok. Pada saat stabilisasi harga kemudian berbicara, Pak Ganjar, kira-kira Provinsi Jawa Tengah butuh apa? Saya butuh helikopter view untuk melihat harga pangan. Akhirnya dibuatkanlah aplikasi. Dan kemudian aplikasi ini berjalan sampai hari ini. Lalu saya minta, Pak, boleh ditambah lagi nggak? Mumpung gratis. Apa tambahnya? Bisa nggak kita memotret dari helikopter view dari sisi produktivitas, sehingga bagaimana harga di pasar dan bagaimana kemudian produktivitas, agar kita tahu stok itu ada berapa dan ada di mana. Aplikasi namanya Sihati, jadi boleh di-download juga. Sistem informasi harga komoditi. Kalau kita disiplin Bapak Ibu terus saja mengisi itu, ini sebenarnya akan bisa mengontrol. Ya akhirnya mencoba mengendalikan inflasi tidak terlalu sulit. Terus kemudian yang berikutnya tentu kemiskinan yang menjadi isu sampai hari ini belum selesai. Antara lain kita selesaikan tadi dengan cara investasi di keluarganya. Oke. Medsos itu untuk bercerita saya. Jadi pada saat saya ketemu kawan-kawan yang anak-anak kita yang sudah lulus dari SMK itu, dia ada yang sekolah di Jepang. Ada yang satu jadi polisi, satu pegawai KAI. Lalu saya tanya kepada mereka semua, tanya saya bukan berapa gajimu, bagaimana rasamu, enggak, apa yang sudah kamu berikan pada orang tua. Ini cerita budi pekerti loh Pak. Maka saya yang luar biasa, Pak, saya bayar hutang keluarga. Saya ingat keluarga saya, ketika kemudian saya harus membereskan hutang keluarga setelah kami bekerja. Miskin, nggak enak. Ada yang mau mengaku miskin di sini? Ada yang terima BLT?
Ada yang membeli gas 3 kilo di rumahnya, angkat tangan. Tuh kan. Kita aja nggak konsisten kok, kita mesti konsisten loh. Coba gas melon ada tulisannya nggak? Apa tulisannya? Rusak loh. Ini antara lain, tentu yang lain lebih banyak. Yang berikutnya adalah memperkuat jaring pengawan sosial. Lalu ada juga hilirisasi menuju pabrik kelas dunia dan meningkatkan nilai tambah infrastruktur, termasuk mengembalikan alam Indonesia. Tadi Mbak Tisa sampaikan ini. Jadi isu lingkungannya ini memang betul-betul serius. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, dan kalau nggak salah Uni Emirat Arab nanti akan menjadi tuan rumah untuk COP. Dan di situ negara-negara memang harus berkontribusi. Bagaimana kemudian pengelolaan global climate change itu betul-betul seluruh negara itu punya komitmen yang tinggi. Tapi belum. Nanti kaitannya dengan transisi energi, kaitannya dengan pangan, ya, kaitannya dengan tadi suplai kebutuhan air bersih dan sebagainya, nanti akan menjadi isu berat. Lanjut. Nah, saya tidak tahu ilmunya kalau 2024 sampai 2029, atau barangkali bisa lebih cepat, bisa nggak ya kita punya APBN yang naik kira-kira 100%. Yang berikutnya tadi dijelaskan pemerintah, sudah saya ceritakan awal, ya kita dengan Irlandia kalah gitu. Ya, kalau Irlandia itu indeksnya lebih baik sedikit dibanding kita, dan pendapatan per kapitanya 8 kali lipat karena digitalisasi. Suka tidak suka, mau tidak mau, ini kita harus menuju ke sana. Maka infrastruktur untuk digitalisasi mesti kita lakukan, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan kemudian tadi dengan membasmi korupsi itu SDM-nya mesti unggul, ya. Terus kemudian budaya meritokrasi, peran masyarakat untuk melawan, dan kemudian transparansi kinerja. Peran masyarakat itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak nyokok itu udah bagus. Bapak Ibu, kenapa? Ini yang terjadi. Dua, seorang investor, saya dari Hong Kong, dia telepon saya tiba-tiba. Karena apa? Perusahaannya diperas. Akhirnya apa? Setelah saya tanya tahu, oh dia tenaga kerja yang punya masalah. Tapi saya disembelih juga. Dihukum aja, jangan disembelih. Ketika kemudian saya telepon, akhirnya saya sampaikan, duitnya Anda kembalikan, Anda minta maaf, atau Anda urusan dengan saya besok pagi. Akhirnya apa? Dikembalikan. Dan dia datang kepada saya, bicara terima kasih banyak. Bagaimana kepercayaan pada investor asing kalau kemudian kita ease of doing businessnya juga buruk begitu Bapak Ibu. Ini cerita bagaimana kita membahas ini. Nah, karena pondasi sudah siap, kira-kira strateginya apa ini? Yakinkan Pancasila hidup, yakinkan dipegang, yakinkan kita adalah orang moderat dan orang toleran, yakinkan itu. Tapi dalam konteks hak laki-laki perempuan, perkotaan desa ini adalah soal kesetaraan. Lanjut, ini SDM produktif ya. Nah, berikutnya tentu saja stabilisasi tadi, aktivasi birokrasi. Saya katakan tadi, ini ada aplikasi, tinggal kamu aktifkan saja. Terus kemudian sentra produksi bahan pokok, ini yang mesti kita dorong. Boleh nggak saya dibantu? Politik pangan kita sekarang menjadi begitu strategis. Kita mau. Saya membayangkan IPB bisa kasih penugasan. Gayanya jangan tersinggung loh ya, mohon maaf. Ada BRIN, ada pengusaha. Lalu kemudian operasi pajale kita tidak, ya tingkat kesuksesan tidak terlalu tinggi. Pajale tahu nggak? Yang tahu anak IPB, padi jagung kedelai. Padi kita cukup, jagung dan kadang cukup dan kadang kurang. Tapi kedelai kita kurang. Pertanyaannya kemudian bagaimana kita menaikkan ini? Hulunya, produktivitasnya, please IPB, boleh nggak dibuatin benih yang hebat? Boleh nggak dibuatin pupuk yang oke? Ingat pupuk kimia kita, bahan dasarnya kurang. Maka Pak Presiden kemarin saya ajak bicara soal itu, dan kemudian bicara, oke Pak Gub, saya hidupkan lagi tim pabrik pupuk. Ya, ini sentra produksi yang mesti kita dorong.
lalu menyeimbangkan neraca ekspor dan impor pangan. Kenapa? Saya tidak anti impor, tapi jangan terlalu defisit kalau kita mampu. Nah, ketika India hari ini sudah berstatement tidak akan mengekspor beras, ya, saya kira Vietnam juga sama, ya. Terus kemudian India, Vietnam, Thailand sudah mulai mengurangi. Sebenarnya ini ancaman, Bapak Ibu, tapi sekaligus bisa menjadi peluang. Kita gede banget. Nanti kita buat food estate, setuju? Ini saya dorong satu data Indonesia yang hari belum selesai. Ya, saya kemarin ngobrol. Wah, masih terjadi ego sektor injek aja. Sektor ini sama sektor ini nggak mau, udah tekan aja. Tunjuk ini kamu perintah dari top leader. Mesti selesai besok. Bapak Ibu, begitu satu data Indonesia selesai dan seluruh sektor dan subsektornya ketangkep sama kita, perencanaan kita ke depan akan lebih presisi. Percaya nggak? Sudah deh, sudah lah. Kalau ini tidak terjadi, kita itu mengambil keputusan berbasis data kira-kira. Ya, kalau kamu bantu dan menang mutlak dan satu putaran, memperluas jangkauan BPJS dan meningkatkan akses kesehatan yang tadi jauh lebih gampang ketika infrastruktur kita bikin, ya. Jadi next, Bapak Ibu, ini hilirisasi yang kita bisa dorong menjadi pemain global, sehingga kalau kita bicarakan di sini, ya, hilirisasinya kan selama ini masih pada sumber daya alam, ya. Coba kita lihat pertanian. Coba nanti kita lihat, ya, pertambangan, penggalian yang paling banyak hari ini, pengolahannya sebenarnya kita sanggup, ya, perdagangan dan reparasi, termasuk kemudian transportasi, pergudangan, dan terakhir digital. Digital ini potensi paling gede. Lanjut. Nah, ini nilai tambah infrastruktur. Mas Gembong tadi bercerita banyak teknologi nilai tambah sebenarnya. Tapi yang sudah ada masa tidak kita utilisasi? Maka kalau kita bicara jalan tol dibuat oleh Pak Jokowi, bagaimana kita mengutilisasi? Saya pernah minta bantuan kawan-kawan. Sebenarnya dari jalan tol tadi ada Mas Danang, ya. Makasih. Oke. Dari Mas Danang tadi kita minta, berapa sih exit tol kita? Menujunya kemana sih kira-kira? Apakah masuk kepada pertumbuhan ekonomi? Ya. Bagaimana bandara, kereta api, terus kemudian air yang sudah ada betul-betul kita optimalisasikan, ya. Dan kemudian, ya, tentu ada bauran energi, perumahan, sampai kepada kawasan industri masuk khusus, dan kawasan industri khusus yang kesehatan, Bapak Ibu. Sehingga perang ke depan itu rasa-rasanya perangnya adalah biologi. Maka hari ini betul-betul, kalau itu bisa kita lakukan, oh, ternyata akan sangat bagus sekali. Bapak Ibu, saya mau berhenti di sini. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Oke. Nggak boleh. Kalau gitu setelah selesaikan, next. Nah, berarti saya tadi mengurangi emisi gas rumah kaca, ya. Dan ini talenta-talenta terbaik dari Tambun. Ekonomi hijau kita bisa bahas, dan ekonomi biru yang belum kita kelola. Hari ini kan perikanan kita masih tangkap, ya, budidayanya masih kurang. Padahal ada kurang lebih 5 wilayah penangkapan ikan yang belum kita kelola dengan baik. Akhirnya diambil orang lain, illegal fishing terjadi. Itu yang ada. Ini PR, Bapak Ibu, yang mesti kita lakukan. Next, Bapak Ibu, tugas kita tidak bisa biasa-biasa saja, tidak bisa urut kacang. Yang bisa kita lakukan, kita mesti berlari dan mengakselerasi segera cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.